Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal program linier. Yang pertama, kita disuruh menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kita cari dulu yang pertama untuk 8x ditambah 7y lebih besar sama dengan 56. Kita ubah dulu menjadi persamaan garis, sehingga ini akan menjadi 8x ditambah 7y sama dengan 56. Sampai di sini bisa ya. Kita buat x-nya sama dengan 0, artinya dia memotong sumbu y, sehingga kita substitusi saja atau kita ganti x-nya ini menjadi nilai 0. Maka ini menjadi 8 dikali 0 itu 0 ditambah 7y. Maka hasilnya akan menjadi 7y sama dengan 56. Maka kita peroleh y sama dengan 8. Sehingga titiknya adalah 0,8. Kemudian kita memotong sumbu x, yaitu syaratnya y sama dengan 0. Sehingga sama seperti yang tadi, kita ganti saja nilai y ini menjadi 0. Maka ini akan menjadi 8x sama dengan 56. Maka kita peroleh x sama dengan 56 dibagi 8 itu 7. Maka titiknya adalah 7,0. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita gambar kepada koordinat kartesius karena kita disuruh menentukan daerah penyelesaiannya. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya adalah seperti ini, di mana ini merupakan sumbu x dan ini merupakan sumbu y. Ini merupakan titik pangkal atau 0,0. Nah, kita hubungkan titik 0,8 ini berada di sini. Dan y ini atau x ini ya berada di 7,0. Kakak buat di sini. Sampai di sini bisa ya. Nah, persamaan garisnya yang mana, Kak? Persamaan garisnya adalah kita hubungkan kedua titik ini. Sehingga inilah merupakan persamaan garis dari 8x ditambah 7y sama dengan 56. Nah, sekarang kita ingin membahas tanda pertidaksamaannya, yaitu lebih besar. Kita ingat bahwa setiap garis pada koordinat kartesius akan membagi dua daerah pada koordinat kartesius ini. Maka jika garisnya ini, maka dia akan membagi dua daerah ke atas dan ke bawah. Untuk menguji tanda pertidaksamaannya ini lebih besar, kita bisa mengambil salah satu perwakilan titik. Nah, kalau kakak misalkan titiknya di sini 0,0, maka kakak masukkan aja. Ini menjadi kakak buat seperti ini ya. Tinggal kita ganti, ambil uji titik untuk 0,0. Kakak buat untuk 0,0, maka ini akan menjadi 8 dikali 0. Berarti 8 dikali 0 kakak buat ditambah 7 dikali 0. Itu hubungannya dengan 56 itu apa? Nah, kita perhatikan 8 dikali 0 itu 0 ditambah 7 dikali 0, 0. 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. 0 sama 56 lebih kecil kan? Sementara yang diminta adalah lebih besar. Maka tidak mungkin kita arsir daerahnya ini ke arah bawah. Maka kita akan arsirnya ini ke atas. Inilah daerah arsiran untuk 8x ditambah 7y lebih besar sama dengan 56. Kemudian kita perhatikan untuk yang kedua, yaitu y lebih besar sama dengan 4. Nah, kita ubah, kakak ubah menjadi y sama dengan 4. Maka kita buat persamaan garis y sama dengan 4. Kakak buat di sini titiknya y 4. Maka persamaan garisnya adalah ini. Ini adalah persamaan garis y sama dengan 4. Kita perhatikan, kalau y-nya lebih besar sama dengan 4, maka pasti dong dia berada ke atas. Karena y-nya bernilai lebih besar dari 4. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau ke bawah dia pasti y-nya lebih kecil dari 4. Sampai di sini paham ya? Karena yang diminta adalah y-nya lebih besar dari 4, maka kita pilih yang ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah x lebih besar sama dengan 0. Untuk x lebih besar sama dengan 0, ini artinya kita akan mengarsir ke daerah nilai x yang positif. Yang mana nilai x yang positif pada sumbu x ini adalah yang ini. Karena ini semua nilainya positif. X sama dengan 1, 1,5 dan seterusnya. Ini merupakan nilai x positif atau biasanya kita sebut di daerah pertama. Nah, daerah penyelesaiannya sudah bisa kita tentukan nih. Artinya daerah penyelesaiannya itu sama dengan banyak arsiran yang pada pertidaksamaan ini. Karena pada pertidaksamaannya ada 3, maka daerah mana yang paling banyak diarsir? Daerah yang paling banyak diarsir adalah yang ini. Maka inilah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ketiga ini. Kira-kira paham ya? Kita disuruh menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Yang pertama, 3x ditambah 4y lebih besar sama dengan 12. Nah, kita ubah dulu menjadi persamaan. 3x ditambah 4y, 4y ya, kakak buat ya, 4y sama dengan 12.
Maka kita ubah untuk X sama dengan 0, sama kita substitusi aja. Berarti 3 dikali 0 itu 0 ditambah 4Y. Maka ini 4Y sama dengan 12. Nah, Y-nya kita peroleh sama dengan 3. Maka titiknya adalah 0,3. Nah, sekarang gantian nih, Y sama dengan 0. Maka kita peroleh 3X ditambah 4 kali 0. Maka ini hasilnya adalah 3X sama dengan 12. Maka kita peroleh X itu sama dengan 4. Maka titiknya adalah 4,0. Nah, kita gambar kepada koordinat kartesiusnya, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, dimana ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y, dan ini merupakan titik pangkal. Nah, kita buat garis 0,3, dimana Y-nya 3 dan X-nya 4. Persamaan garisnya adalah kita hubungkan saja dua titik ini. Sampai di sini paham ya? Inilah persamaan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Kita ingat bahwa setiap garis akan membagi dua daerah pada koordinat kartesius. Yang pertama ini ke atas dan yang kedua ini. Sekarang kita uji kepada titik 0,0 ini. Bisa saja Kak kepada titik yang lain? Boleh. Tetapi kan untuk memudahkan kamu dalam melakukan perhitungan, kita uji kepada titik 0,0 ini. Maka Kakak uji, kalau Kakak buat dalam 0,0, maka ini hasilnya akan menjadi 3 dikali 0 itu 0. 0, 4 dikali 0 itu 0. Hubungannya dengan 12 apa Kak? 0 ditambah 0 itu 0. Hubungannya dengan 12, 0 kan lebih kecil dari 12. Sementara kita lihat pertidaksamaannya ini lebih besar. Maka tidak mungkin kita arsir ke bawah. Pasti dong kita arsir ke atas. Maka yang Kakak arsir ini adalah ke atas. Nah, kemudian kita perhatikan untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 15. Caranya sama ya, kita ubah dulu menjadi persamaan. Maka Kakak ubah menjadi persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Ini sama, X-nya, untuk X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh, kita ganti aja 5 dikali 0 itu 0, ditambah 3Y, maka ini 3Y sama dengan 15. Maka kita peroleh Y sama dengan 5. Sekarang kita gantian nih, untuk Y sama dengan 0, maka kita substitusi lagi, 5 dikali X itu 5X ditambah 3 dikali 0 itu 0, maka ini hasilnya adalah 5X sama dengan 15. Maka kita peroleh X sama dengan 3. Nah, ini titiknya adalah 0,5 karena nilai X duluan kita sebut ya, dan ini adalah 3,0. Nah, kita gambarkan pada koordinat kartesius, di mana Y-nya sama dengan 5. Ini 5 ya, dan X-nya sama dengan 3. Kakak buat di sini. Persamaan garisnya kita hubungkan saja garisnya, sehingga inilah persamaan garis 5X ditambah 3Y. Nah, kita perhatikan persamaan garis 5X tambah 3Y ini, maka dia akan membagi dua koordinat kartesius. Yang satu pertama ke sini, yang kedua ke sini. Untuk menguji tanda pertidaksamaannya, yang dimintakan di sini lebih kecil, maka Kakak buat di sini untuk 0,0. Boleh dong Kakak pilih 0,0 juga. Berarti Kakak hubungkan untuk 0,0. Berarti dia kalau dia 0,0 diarsir ke bawah ya. Maka Kakak buat 5 dikali 0 itu 0, 3 dikali 0 itu 0. Hubungannya dengan 15 apa? 0 ditambah 0 berapa? 0 kan? Hubungannya dengan 15 apa? Lebih kecil. Nah, kita perhatikan, dia di sini tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka pasti dong kita arsir dia mengarah titik 0,0. Maka tanda yang kuning ini yang diarsir ke atas ini kita tidak pakai ya. Kira-kira sampai di sini paham ya? Nah, tanda pertidaksamaan yang berikutnya atau yang ketiga yaitu Y dikurang 3 sama dengan 0. Maka Kakak ubah dulu menjadi Y sama dengan 3. Nah, mana persamaan garis Y sama dengan 3? Kita tarik garis horizontal ini. Inilah persamaan Y sama dengan 3, di mana nilai Y ini kalau ke atas dia pasti lebih besar, kalau ke bawah lebih kecil, karena habis 3 itu 4, 5. Sementara sebelum 3 itu 2, 1, negatif dan seterusnya ya. Karena yang diminta adalah lebih besar, berarti kita pasti di atas 3 dong. Nah, yaitu seperti ini. Karena kalau ke bawah dia nanti lebih kecil dari 3. Maka yang Kakak ambil adalah arsiran ke atas ini. Nah, sekarang untuk X lebih besar sama dengan 0, artinya X-nya bernilai positif. Yang mana bernilai positif? Kita perhatikan, yang mana bernilai positif adalah yang berada di daerah pertama ini. Kita perhatikan, inilah nilai X bernilai positif. Nah, sekarang kita ingin menentukan daerah penyelesaiannya.
Yang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah irisan dari keempat pertidaksamaan ini. Artinya daerah yang paling banyak diarsir pada keempat pertidaksamaan ini. Yang mana itu, Kak? Kita perhatikan yang ini ya. Kira-kira paham ya? Maka inilah daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Atau lebih jelasnya Kakak buat seperti ini. Inilah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan keempat ini. Kira-kira paham ya? Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaan pada daerah penyelesaian ini. Kita perhatikan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, kita terlebih dahulu memperhatikan persamaan garis-garisnya ini. Yang pertama adalah yang ini, di mana ini merupakan persamaan garis Y sama dengan 5. Nah, sekarang tanda pertidaksamaannya yang mana, Kak? Karena ini diarsir ke bawah, berarti nilai Y pasti lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5, karena garisnya ini adalah garis tidak putus-putus ya. Maka boleh dong Kakak ubah ini menjadi garis untuk Y. Yang pertama, Y lebih kecil sama dengan 5. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita perhatikan yang kedua adalah daerah nilai X, di mana nilai X dibatasi dari 0 sampai 2. Artinya X-nya ini lebih besar dari 0 dan X-nya lebih kecil dari 2. Karena daerah yang kedua ini adalah yang ini. Kakak buat seperti ini. Ini merupakan daerah yang kedua. Sampai di sini bisa ya. Ini merupakan daerah yang kedua. Maka Kakak buat ini untuk nilai ini, karena diarsir ke arah kiri, berarti nilai X lebih kecil dari 2 dong. Dan karena ini garisnya utuh, maka ini X lebih kecil sama dengan 2. Yang ini juga Kakak buat seperti ini. Ini kan nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Kenapa begitu, Kak? Nah, kalau kamu perhatikan, yang diarsir kan tidak sampai X-nya bernilai negatif, hanya sebatas 0. Berarti 0 ke arah sini kalau Kakak buat, maka ini X-nya lebih besar dari 0. Kakak buat seperti ini. X lebih besar sama dengan 0. Atau ini sebenarnya bisa kita buat X-nya terletak di antara 0 dan 2. Maka Kak buat, boleh kita buat seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Sampai di sini paham ya? Nah, garis yang berikutnya kita perhatikan garis ini. Di mana garis ini kita perhatikan, garisnya ini adalah yang ini. Nah, sekarang untuk menentukan persamaan garisnya ini, karena garisnya ini memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, kita bisa menggunakan persamaan garis AX ditambah BY sama dengan A dikali B, di mana A-nya ini Kakak ambil dari nilai Y. Maka ini menjadi 3X ditambah B-nya ini Kakak ambil dari nilai X, yaitu 3 juga ya, berarti 3Y. Kemudian A dikali B, berarti kita kalikan saja, 3 dikali 3 itu 9. Sehingga kalau Kakak kecilkan, boleh dong sama-sama dibagi 3, hasilnya akan menjadi X ditambah Y sama dengan 3. Ini masih persamaan garisnya aja. Nah, kita perhatikan, ini kan diarsir ke atas. Nah, kalau ke bawah gimana, Kak? Kakak uji terhadap titik 0,0. Maka kalau Kakak uji terhadap titik 0,0, 0,0, maka X-nya kita ganti jadi 0, ditambah Y-nya kita ganti jadi 0. 0 ditambah 0 itu 0. Nah, Kakak buat 0 dengan 3 itu gimana? Lebih kecil kan? Nah, kalau diarsir ke bawah berarti dia lebih kecil. Sementara kita perhatikan gambarnya ini adalah diarsir ke atas ini, maka pasti dong persamaan garisnya ini adalah lebih besar. Nah, sebaliknya ya, maka ini pertidaksamaannya menjadi X ditambah Y lebih besar sama dengan 3 karena diarsir ke atas. Inilah pertidaksamaan pada daerah penyelesaiannya. Sehingga jawabannya adalah, kita perhatikan, untuk Y lebih kecil sama dengan 5, ini benar. Berarti yang D salah, karena Y-nya lebih kecil dari 2 ya. E juga salah, ini juga benar. Kemungkinan A dan B itu benar. Sekarang kita perhatikan C juga benar. Ini A dan B serta C terpenuhi ya. X lebih kecil sama dengan 2, berarti X lebih kecil sama dengan 2, ini juga benar. X lebih kecil sama dengan 2 juga benar. Maka A dan B dan C itu terpenuhi. X lebih besar sama dengan 0. Kita perhatikan, X-nya lebih besar sama dengan 0, X-nya lebih besar sama dengan 0. Di sini Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini juga terpenuhi ya, karena nilai Y-nya berada di daerah pertama, yaitu bernilai positif. Nah, sekarang kita perhatikan, X ditambah Y lebih besar sama dengan 3. Maka ini benar, sementara ini lebih kecil.
ini lebih kecil. Maka jawabannya adalah A. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada soal keempat. Kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaan pada daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat dulu persamaan garisnya. Nah, kakak perhatikan di sini yang pertama adalah ini, dimana ini merupakan persamaan garis X sama dengan 4. Karena daerahnya diarsir ke arah sebelah kiri, yaitu lebih kecil dari 4, maka boleh dong kakak ubah menjadi pertidaksamaannya akan menjadi X lebih kecil sama dengan 4. Nah, sekarang kita perhatikan pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat dari garis yang kedua ini, atau kakak buat garis yang keduanya yang ini ya, antara 1 dan min 1. Sampai di sini bisa ya. Ini persamaan garisnya. Nah, sama seperti yang tadi, kalau kakak perhatikan garisnya ini kan memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Nah, kakak ulang nih, berarti boleh dong kita menggunakan rumusnya seperti ini. AX ditambah BY itu sama dengan, tinggal kita kalikan aja koefisiennya, yaitu A dikali B. Berarti A-nya ini diperoleh dari nilai Y, dimana Y-nya ini 1. Maka boleh dong kakak buat menjadi 1 dikali X, ditambah B-nya ini kakak peroleh dari ini, dari min 1, karena nilai X menjadi min 1 dikali Y, sama dengan, kita kalikan aja 1 dikali min 1, yaitu min 1. Maka kalau kita sederhanakan akan menjadi X dikurang Y sama dengan min 1. Nah, kita perhatikan ini masih persamaannya saja. Sementara kita perhatikan garisnya ini kan diarsir ke arah sebelah sini. Berarti boleh dong kakak uji ke arah 0,0. Sampai di sini bisa ya. Nah, kakak uji ke arah titik 0,0. Maka hasilnya kakak buat seperti ini. Kalau kakak buat di 0,0, maka kita ganti X-nya 0, 0 dikurang 0. Di sini kakak buat min 1. 0 dikurang 0 berapa? 0. 0 dengan min 1 itu apa? Lebih besar. Karena benar kan? Karena ini diarsir ke bawah, maka ini tandanya lebih besar. Maka pertidaksamaannya akan menjadi X dikurang Y lebih besar sama dengan min 1. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita lihat garis yang berikutnya, atau garis yang ketiga adalah yang ini, dimana ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan. Nah, gimana caranya kak? Boleh dengan cara cepatnya. Berarti kakak ubah ini nilai 2 ini untuk koefisien X, dimana ini menjadi 2X, 6 ini menjadi koefisien Y ditambah 6Y, sama dengan, tinggal kita kalikan 2 dikali 6 itu 12. Nah, kalau kakak sederhanakan berapa? Sama-sama bagi 2 dong. X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka ini masih persamaannya. Nah, kita perhatikan garisnya ini kan diarsir ke arah atas. Nah, kakak uji aja ke arah 0,0 ini, ke arah bawah. Bisa ya? Maka kalau kakak uji ke arah 0,0, ini akan menjadi X-nya 0 ditambah 3 dikali 0 itu 0. Hubungannya dengan 6 apa? 0 ditambah 0 berapa? 0. 0 dengan 6 tandanya apa? Lebih kecil. Nah, kalau ini diarsir ke bawah, sementara dia diarsir ke atas, berarti pasti dong pertidaksamaannya menjadi lebih besar. Maka boleh dong kakak ubah menjadi pertidaksamaannya seperti ini. X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6, karena ini diarsir ke atas. Maka jawabannya adalah, kita perhatikan, untuk X lebih kecil sama dengan 4, pilihan A itu salah ya, karena X-nya lebih besar. Ini kemungkinan benar, ini kemungkinan benar, D juga serta E kemungkinan benar. Sekarang kita perhatikan untuk X dikurang Y lebih besar sama dengan min 1. X dikurang Y lebih besar sama dengan 1. Ini sudah tidak kita pakai ya, karena A-nya sudah salah satu pertidaksamaannya. Berarti ini salah karena 1 bukan min 1. Nah, ini benar, kemungkinan C benar, kemungkinan D juga benar, kemungkinan E salah ya, karena lebih besar sama dengan 1. Nah, kita perhatikan pertidaksamaan yang ketiga, X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita perhatikan pilihan C yang ini benar, ini lebih kecil ya, berarti ini salah, ini juga lebih kecil. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini paham ya?